Saya cabut. Pemohon dan termohon sudah hadir lengkap ya. Baik, kita melanjutkan sidang yang tadi kita skor karena jawaban dari termohon tadi masih belum diterima oleh majelis dan pihak pemohon. Kepada termohon kami sampaikan bahwa di samping dan di depan gedung Bawaslu ini, di tempat majelis musyawarah terbuka ini, sekarang lagi ada penumpukan massa ya, dalam jumlah yang lumayan besar, mahasiswa dan lain-lain lagi berdemonstrasi di gedung DPRD Provinsi. Jadi kami berharap pemohon mungkin menyampaikan hal-hal yang penting saja, karena sesungguhnya secara tertulis juga kita sudah menerima ya, kepada termohon ya, kita mengkhawatirkan siapa tahu nanti kondisi tidak kondusif, malah kita bisa mungkin terganggu ya dalam proses musyawarah ini. Ini faktor X saja sebenarnya. Jadi kami majelis berharap termohon dapat menyampaikan hal-hal yang pokok-pokok saja dalam jawaban termohon. Baik, kepada termohon yang mewakili, dipersilakan. Mohon izin, terima kasih pimpinan musyawarah. Saya ya, silakan. Untuk buka masker untuk dalam membaca jawaban ini. Silakan. Saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan musyawarah Insan Sengketa Pemilihan, Ketua Bawaslu beserta jajarannya. Yang saya hormati Ketua tim atau koordinator daripada pemohon, tim kuasa hukumnya yang kami banggakan dan amat hormati. Saya lanjutkan untuk membacakan jawaban termohon terhadap permohonan penyelesaian sengketa pemilihan. Saya dalam kesempatan ini pimpinan bersepakat dan merespon apa yang disampaikan pimpinan kami tim kuasa hukum KPU Provinsi Bengkulu untuk membaca ringkasan dari jawaban dan memahami dan memaklumi apa yang terjadi di posisi di Bawaslu. Dalam kesempatan ini kami sampaikan bahwasannya surat jawaban ataupun ini sudah sampai atau sudah sampai? Ya, sudah. Sudah. Kepada pemohon sudah sampai jawaban dari kami. Terima kasih. Selanjutnya kami akan memaparkan untuk terlebih dahulu kami sampaikan dulu bahwa kami akan menyampaikan ada 9 poin pokok permohonan pemohon. Maka dengan ini kami hanya membacakan jawaban kami sebagai termohon terhadap permohonan pemohon. Begitu pimpinan. Saya lanjutkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu di Bengkulu, identitas selanjutnya yang akan dibacakan 1. Kedudukan hukum termohon dianggap dibacakan. Kemudian ketiga, jawaban termohon atas pokok permohonan termohon. Kami lanjutkan. Kalau dalam narasi pokok permohonan termohon kami anggap dibacakan, tapi akan kami bacakan jawaban. Jawaban termohon terhadap dalil tersebut di atas dapat kami tanggapi Republik Indonesia nomor 394/PL.02. Kenapa? Pemohon ya? Pemohon tadi ya? Ya, termohon. Ya, kenapa pemohon? Oh, bukan. Oke. Lanjut termohon, lanjut. Kami lanjutkan. Ya. Terhadap dalil tersebut di atas
kami tanggapi bahwa berdasarkan keputusan KPU RI nomor 394 garing PL titik 02.0.2 strip KPT garing 06 KPU garing 8 Romawi garing 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota tanggal 24 Agustus 2020 bab 5 huruf B bukti T1 1 dan seterusnya, 2 dan seterusnya, 3 menuangkan berita acara tentang penetapan pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 ke dalam keputusan KPU Provinsi tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang penetapan pasangan calon mencantumkan nama pasangan calon yang berstatus memenuhi syarat sebagaimana tertulis dalam berita acara tentang penetapan pasangan calon pemilihan. 4. Mengumumkan hasil penetapan pasangan calon di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten garing kota. Dan 5. Menyerahkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten garing kota tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan paling lambat 1 hari setelah penetapan pasangan calon kepada A. Pasangan calon, B. Partai politik atau gabungan partai politik, dan C. Pasangan provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas tidak ada kewajiban bagi KPU Provinsi Bengkulu untuk menyampaikan berita acara tentang penetapan pasangan calon pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020 kepada bakal pasangan calon. Mengingat pemohon berstatus sebagai bakal pasangan calon, sedangkan yang dapat diberikan salinan penetapan adalah berstatus pasangan calon. Bahwa hasil penetapan tersebut telah kami diumumkan melalui laman KPU Provinsi Bengkulu, bukti T2, dan diserahkan kepada pasangan calon bukti T3, parpol pengusul, bukti T4, dan Bawaslu Provinsi Bengkulu, bukti T5. Bahwa berdasarkan uraian terhadap dalil yang disampaikan oleh pemohon tidak berdasar. Oleh sebab itu haruslah diabaikan. 2. Bahwa KPU Provinsi Bengkulu dalam melaksanakan tugasnya tidak profesional karena masa waktu pendaftaran bakal pasangan calon gubernur dan wakil dilanjutkan. Mohon izin interjata yang nomor 2 pimpinan kami lanjutkan kepada jawaban yang poin kedua. Jawaban termohon. Dari uraian tersebut di atas, pemohon mendalilkan bukti P34 adalah keliru, melainkan telah disesuaikan dengan bukti lampiran model T.1 strip KWK bukti T6 yang menjadi syarat pendaftaran yang ditentukan, yaitu antara tanggal 4 sampai tanggal 6 September 2020. Dengan demikian, tanggal-tanggal tersebutlah yang dapat dijadikan KPU Provinsi Bengkulu dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon. Hal ini harusnya pemohon sudah klarifikasi pada saat pendaftaran, bukan pada masa-masa pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon. Oleh karenanya, dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar dan harus ditolak. Jawab, kami lanjutkan. Dalil pemohon tersebut di atas tidaklah tepat karena di dalam checklist yaitu surat keterangan telah
keterangan setelah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Lembaga Permasyarakatan sejalan dengan ketentuan pasal 42 ayat 1 huruf F angka 3 Peraturan KPU nomor 1 tahun 2020 yang mengatur surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara dari Kepala Permasyarakatan, dan angka 4 surat keterangan telah selesai menjalani pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas dari Kepala Lembaga Permasyarakatan, dan dalam hal bakal calon mendapat pembebasan bersyarat, cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas, bukti T7. Oleh karenanya, dalil yang disampaikan pemohon tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Poin keempat, jawaban dari poin keempat, kami lanjutkan. Pandangan pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan pidana selama 5 tahun tidak terikat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garing PUU strip 17 Romawi garing 2019 bukti T8 menyatakan bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang dan lembaran negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dipakai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan seterusnya. Pemohon memahami bahwa status mantan narapidana adalah seseorang yang pernah menjalani pidana, hilang kemerdekaan di lapas, dan ketika seseorang yang berstatus bebas masyarakat bersyarat pernah memberikan mantan narapidana yang menyatakan bahwa perbedaan istilah didasarkan kepada pernah tidaknya dipidana seseorang masuk dalam dan menjalani hukuman di lapas. Dan ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana, maka yang bersangkutan dianggap berdasarkan keputusan yang mempunyai pemohon bahwa tanggal 6 November 2014 status pemohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun sehingga menilai dirinya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56 garing PUU telah diadopsi dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan
atau wali kota dan wakil wali kota sebagaimana telah diatur kembali dengan keputusan KPU nomor 394 garing PL titik 02 strip KPD garing 06 garing KPU tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tanggal 24 Agustus 2020, begitu pula dengan fatwa Mahkamah Agung sepanjang yang mendefinisikan frase kata mantan terpidana dan mantan narapidana. Namun, pemenang lapas kelas 1 Sukamiskin nomor W11 titik pas titik 12 strip 7301 tertanggal 15 September 2020 yang menerangkan bahwa Agustin Mariono bebas bersyarat pada tanggal 6 November 2014 dan menilai telah lewat 5 tahun dan cukup waktu untuk mengajukan pendaftaran sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020. Hal ini bertentangan dengan pasal 1 angka 21 peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, dan poin D, pengertian umum angka 17 keputusan KPU nomor 394 garing PL titik 02 KPT garing 06 KPU garing 8 Mei 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tanggal 24 Agustus 2020 yang menerangkan mantan terpidana adalah orang yang selesai menjalani pidana dan tidak ada hubungan secara teknis dalam hukum pidana dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Lebih dalam lagi, berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 1999 bukti T9 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan pasal 44 ayat 2 menyebutkan pembebasan bersyarat dapat dicabut oleh menteri atas usul kepala Bapas dalam hal melanggar ketentuan mengenai pembebasan bersyarat, dan pasal 47 ayat 1 huruf A yang menyebutkan masa selama berada di luar lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana, dan huruf B untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan pembebasan bersyarat tidak diberikan remisi cuti menjelang bebas dan cuti mengunjungi keluarga. Selanjutnya, memperhatikan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor Paslit 333 titik PK 0105 titik 06 tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 bukti P10 yang menyatakan bahwa huruf J tanggal bebas akhir jatuh pada tanggal 12 sedangkan yang bersangkutan mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 6 November 2014, namun masa percobaan berakhir pada tanggal 12 Desember 2016, sehingga KPU Provinsi Bengkulu menilai dalam rapat pleno kepada pemohon telah lepas dari hubungan administratif dengan Menteri Hukum dan HAM, yaitu setelah tanggal 12 Desember 2016. Dengan demikian, selama pemohon menjalani pembebasan bersyarat, statusnya sebagai warga binaan Bapas. Sehubungan dengan pendapat hukum ahli hukum pidana Universitas Mataram, Profesor Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, dalam kesimpulan legal opinion sengketa pilkada serentak di Bawaslu Dompu
tanggal 3 Oktober 2020 menyatakan bahwa baik norma pembebasan bersyarat maupun bebas akhir dalam penentuan selesainya menjalani pidana penjara sama-sama memiliki dasar hukum dan argumentasi yang cukup kuat. Bahkan dapat dikatakan bahwa kedua norma hukum tersebut bukan merupakan sebuah pilihan dalam kurung alternatif, namun bersifat akumulatif. Artinya, kedua norma tersebut bersifat komplementer, saling mendukung dan tidak saling menegaskan satu sama lain. Bukti P43. Termohon tidak sependapat, mengingat pendapat ahli hukum pemohon hanya terikat pada Bawaslu Dompu, sehingga tidak bisa digeneralisir dalam perkara ini. Mengingat pembebasan bersyarat berdasarkan pasal 1 angka 21 Peraturan Perundang 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, dan poin D, pengertian umum angka 17 keputusan KPU nomor 394 garing PL titik 02 strip KPT garing 06 KPU garing 8 Romawi dan 2 garing 2020 tentang pedoman teknis pendaftaran serta pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota tanggal 24 Agustus 2020 mengatur secara rinci hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, sehingga pembebasan bersyarat masih terikat oleh hubungan administratif dengan menteri tersebut. Kami lanjutkan poin kelima, jawaban termohon bahwa Provinsi Bengkulu telah bertentangan dengan PKPU tahun 2020 adalah tidak tepat. Mengingat dokumen perbaikan yang diajukan pemohon telah dilakukan verifikasi yang dituangkan dalam berita acara hasil perbaikan persyaratan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Bengkulu tahun 2020 bukti T11 dan berdasarkan poin B angka 2 bab 4 keputusan KPU nomor 394 garing PL titik 02 strip D angka 2 bab 4 keputusan diralat yang mulia tentang pedoman teknis pendaftaran, penelitian dan perbaikan dokumen persyaratan, penetapan serta pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Kemudian pada tanggal 24 Agustus 2020 menyatakan KPU provinsi calon yang telah dinyatakan diterima pada saat perbaikan, namun tidak meneliti dokumen persyaratan calon yang telah dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat, kecuali mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau laporan tertulis dari masyarakat dan seterusnya. Sehingga tidak tepat bila langkah-langkah verifikasi ulang berkas perbaikan ini dinilai cacat hukum dan batal demi hukum. Oleh karenanya, dalil pemohon tidak berdasar hukum dan layak diabaikan. Kami lanjutkan yang mulia pimpinan sidang. Jawaban daripada poin ke-6. Jawaban termohon bahwa dalil yang menyatakan frase bebas akhir menjadi bebas murni dalam surat keterangan nomor W11 1 strip PK 01 tanggal 9 September 2020 bukti T12 yang dikeluarkan oleh Kepala Lapas kelas 1 Sukamiskin tidak menjadi kewenangan KPU Provinsi Bengkulu
untuk merubah prase kata tersebut, di mana surat ini pun tidak menjadikan KPU Provinsi Bengkulu untuk berpatokan pada prase kata bebas murni, melainkan pada tanggal yang ditentukan dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor Pas-333 PK titik 01.05.06 tahun 2014, tanggal 24 Juli 2014, kolom 3 huruf C, yaitu tanggal bebas akhir tanggal 12 Desember 2015. Oleh karenanya, verifikasi ini telah dilakukan oleh KPU Provinsi Bengkulu dan tim Pokja, sebagaimana dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi bukti P13. Untuk itu, dalil yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar hukum dan tidak perlu dipertimbangkan. Kami lanjutkan poin ke-7, dilanjutkan jawaban termohon. Jawaban termohon, pandangan pemohon yang menyatakan bahwa dirinya telah melaksanakan pidana selama 5 tahun, tidak terikat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/17/2019 menyatakan bahwa pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2005, undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, adalah tidak tepat dan tidak beralasan, bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf G Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 perubahan kedua tentang penetapan Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai telah melewati jangka waktu 5 tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan seterusnya. Pemohon memahami bahwa status mantan narapidana adalah seorang yang telah pernah menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas, dan ketika seseorang yang berstatus bebas bersyarat karena telah pernah menjalani pidana di dalam lapas, maka dikategorikan mantan narapidana, sebagaimana fatwa Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perbedaan isi pidana seseorang masuk dan menjalani hukuman di lapas dan ketika menyandang predikat sebagai mantan narapidana, maka yang bersangkutan dianggap telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalil ini juga dijadikan pandangan pemohon bahwa tanggal 6 November 2014 status pemohon sudah sebagai mantan narapidana dan telah melampaui masa jeda 5 tahun, sehingga menilai dirinya dapat mengikuti pencalonan sebagai pasangan calon. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 56/PUU/17/2019 tersebut telah diadopsi dalam peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan KPU nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota, sebagaimana
telah diatur kembali dengan keputusan KPU nomor 394 garing PL.02.02 KPT